'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Kinan. Hello, good morning. Oke. Morning, Kak. Hai. Tunggu, Katika udah kirim PDF ke Kinan ya? Iya, udah. Kok gini sih? Nggak usah pakai background kali. Nah, heboh buat. Oke, bentar Kin. Bentar, wait. Jadi begini Kin, kan tadi Kak Cika udah itu ya, kirim ke Kinan. Si siapa? Sheet-nya kan masih di jalan tuh. Iya. Nanti kita bakalan praktek, tapi ntar mana ya? Kinan tuh nanti akan coba dulu di online dulu. Nanti ya Kak Cika tunjukin ada di sini, berarti ntar dulu. Zoom-nya ada di mana sih kita tuh? Oke, ini ya. Oke, mana sih? Nah ini Kin. Jadi kita belajar dulu ini ya, hari ini belajar dulu komponen. Kali ini Kinan nanti masuk elektro. Jadi cewek jarang encoding, Kinan juga bisa hardware. Jadi gini, nanti di toolsnya Kinan tuh akan ada barang-barang ini gitu ya. Kak Cika jelasin dulu aja ya, secara prinsip ya Kin ya. Jadi nanti Kinan tuh akan dapat satu box, isinya kayak isinya tuh banyak komponen sama kabel semua segala macam. Itu tuh bisa bikin macam-macam Kin. Jadi kita rencananya sih kan 5 kali pertemuan tuh kalau bisa ada banyak project yang bisa kita kerjain, kayak misalnya bikin alarm, kayak bikin lampu lalu lintas, atau bikin detektor cahaya gitu-gitu ya. Nah, yang terpenting tuh sebenarnya kalau kita kalau zaman dulu gitu ya, di ceritanya gitu, Kak Cika dulu baca bukunya, katanya gini, dulu kan kalau kita punya komponen, misalnya kita punya resistor atau kita punya kabel, lampu gitu ya, misalnya kita punya lampu nih, terus punya baterai, itu kan disambung-sambungin kan biasanya. Nah, kalau dulu tuh katanya mereka nyambunginnya tuh di atas, kayak kira tahu talenan nggak? Nah, di atas talenan tuh mereka taruh di situ komponennya. Jadi misalnya di sini ada resistor gitu, nanti disambung sama lampu gitu ya. Di sini ada lampu. Terus di sini ada misalnya sumber tegangan gitu, tuh dikabelin gitu, nyambung gitu. Tapi harus disekrupin, jadi itu manual banget. Zaman dulu, ntar ya Kak Cika tunjukin ya. Biar Kinan lihat ya, cerita dulu bentar. Ada di breadboard wood. Nah, dulu tuh ya, makanya disebutnya for electrical breadboard. For electrical. Ada kalau Kak Cika baca di mana ya? Electrical circuit. All time. Dulu tuh gini, nah kayak gini Kin, kebayang nggak? Nah kayak gini nih, tuh kan di talenan kan. Ntar Kak Cika lihatnya open, biar Kinan kebayang gitu. Kayak gini, tuh. Jadi kalau kita punya itu tuh pakai breadboard kayak gini. Ini ada LED kan, ada Kinan ada LED. Terus pokoknya prinsipnya gitu Kin. Kalau kita bikin rangkaian listrik ya, prinsipnya tuh sebenarnya cuma ada baterai gitu ya, positif sama negatif. Artinya apa? Positif sama negatif itu nih Kak Cika bedain ya warnanya. Artinya tegangan kan, kalau kita lihat di baterai itu kan ada positif sama negatif kan. Arus itu ngalir karena ada perbedaan polaritas ini gitu. Jadi kalau kita punya baterai, kita lihat nih kan dia berkebalikan gitu ya. Ini tuh baterainya nanti yang merah ini tuh positif nih. Yang merah ini, yang kabel merah itu positif. Ini nggak boleh kebalikin. Ini positif ya, ini yang hitam itu ya negatif. Jadi ini kalau kita punya rangkaian, itu kita harus kasih polaritas positif negatif itu gitu. Nah, ini kan kalian lihat ya, ini tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu cuma nyambungin LED aja nih ketika gambarnya di sini ya. Ini tuh LED ya, lampu, kakinya dua kan, lagi nih nyambung ke kabel. Nah, si kabel sekrup ini kan besi ya. Besi itu penghantar arus kan. Jadi
dari si baterai ini dia ngasih tegangan kan, positif sama negatif. Nah, positifnya tuh di sebelah sini, Kin. Jadi ini polaritasnya tuh di sini, ini positif, ini negatif gitu ya. Dia ngalir ke sini, negatifnya ke sini gitu ya. Ini apa coba? Ini tuh saklar, ini switch. Jadi switch ini tuh kayak apa ya? Kayak switch lampu yang Kinan punya di rumah. Jadi itu tuh sebenarnya cuman misalnya kita punya kabel kabel nih 2 ya, simbolnya tuh gini. Jadi switch tuh gini, dia buka gini kalau normally open gitu ya. Nanti pas kita pencet dia jadi di sini gitu, jadi kontak gitu loh, Kin, kebayang nggak? Ini tuh kalau off gitu ya. Ini kalau off, switch itu, ini kalau on. Jadi kalau Kinan tuh lagi jetak-jetakin lampu di rumah, nah itu tuh pada saat nyambung itu pada saat kita nyambungin kabelnya. Intinya cuman gitu. Semua basic prinsipal elektro, mau listrik di rumah, mau bikin rangkaian yang kecil-kecil, mau yang di dalam komputer, mau yang di dalam handphone, mau yang di dalam microwave, itu gitu aja sebenarnya prinsipnya. Jadi ada sumber tegangan di mana dia punya positif sama negatif, terus kita punya rangkaian gitu ya. Nah, si LED ini nanti Kinan bikin juga, tapi kitnya nggak pakai breadboard gini, breadboardnya yang tadi Kak Cika tunjukin. Jadi Kak Cika cerita dulu nih ya, nggak gitu. Soalnya di prinsipnya harus tahu aja. Udah ya, kan ini udah dapat si LED ini ada nanti ya, Kinan ada kakinya 2, nanti dia panjang sebelah. Nah, si LED ini sebenarnya kalau nanti Kinan lihat barangnya, itu dia begini, terus dia emang panjang sebelah gitu. Jadi biasanya yang panjang sebelah tuh positif nanti. Yang itunya, yang biasanya ini tuh ke port sesuatu gitu buat nyalain. Jadi nanti ini nyambungnya ke Arduino atau ke apa. Tapi bisa juga dia kadang-kadang negatif juga, tergantung dia polaritasnya tuh aktif apa ya istilahnya, high atau aktif low lah, pokoknya ada 2 macam LED lah. Nanti kita coba aja gitu. Terus gini, Kin, apalagi coba di sini yang ada lagi. Kinan lihat ini namanya resistor. Jadi ini kan LED ya. Ini LED itu light emitting diodes. Jadi dioda yang dia memancarkan cahaya gitu ya. Kalau ini tuh resistor. Jadi resistor itu tugasnya adalah menahan tegangan. Jadi nanti kalau misalnya, ini rangkaian paling sederhana, Kian. Jadi rangkaian paling sederhana itu sebenarnya cuman baterai gitu ya, resistor sama lampu, atau baterai sama lampu sekalian gitu ya. Nah, kenapa harus ada resistor? Karena nih arus yang ada di sini itu gede. Ini ya, kalau kita lihat biasanya itu 1,5 volt kan, 1,5 volt kalau kita lihat baterai AA yang kita pakai lah tiap hari, itu kan 1,5 volt. Nah, nanti Kak Cika ajarin. Kalau kita punya kabel kayak gini, cabling baterai, itu tuh baterainya tuh bisa serial, bisa paralel. Kalau kita taruh dia serial itu dia tegangannya nambah jadi 3 volt. Tapi kalau kita pasang paralel tegangannya sama, tapi arusnya yang nambah gitu. Jadi nanti Kak Cika ajarin lagi ya, ini ada serial, ada paralel. Tapi itu nanti biar Kinan kembalian. Ini prinsip dulu, cerita dulu. Oke. Dah. Jadi kita udah tahu ya, ada resistor. Nanti pas kita bongkar kitnya ada resistor, ada LED, switch juga ada, sebenarnya baterai ada, tapi kita nanti pakainya Arduino. Ini sih lebih hardcore lagi. Nah, sebenarnya yang si Kinan lihat lagi adalah di sini kita punya si ini kan, si paku-paku ini kan, si baut-baut ini untuk nyambungin, sama ada kabel ya, di sini ada kabel nyambung. Udah ya. Nah, sekarang kita lihat listrik itu, si lampu LED ini itu bisa nyala kalau dia dikasih tegangan kan. Di sini tuh ada tegangan nih, di sini tuh ada tegangan. Kalau simbolnya tuh di elektro biasanya kayak gini, gini ya, bentuk kayak gini. Ini berarti sumber tegangan, di mana yang panjang ini dia adalah positif, ini adalah negatif. Jadi nanti arusnya tuh ngalirnya gini, Kin. Nah, muter gini. Jadi dia arahnya tuh dari positif ke negatif ke positif gitu, ngalirnya gitu. Nah, jadi kan nanti arus ngalir ke resistor, terus ngalir ke lampu kan, terus lampu kan ngalir ke sini kan. Jadi sebenarnya pada saat itu di sini tuh ada negatif kan di sini ya. Kalau kita lihat di sini tuh ada negatif, di sini ada positif kan sebenarnya. Iya. Di sini tuh ada positif, tapi karena di sini saklarnya mati, dia putus kan gitu. Nah, pada saat kita jetek dia nyambung. Nah, lampunya nyala gitu. Gitu. Jadi arusnya tuh muter gitu. Nanti kalau si switch-nya kita putusin,
arusnya lepas gitu ya. Jadi ini kita putusin, kita geser gitu, arusnya lepas, lampunya mati. Pak, kenapa bisa nggak usah pakai switch? Bisa. Jadi dia nyambung aja terus ke baterai gitu. Tapi jadi nyala terus, Kin. Mutusinnya gimana? Dicopot aja kabelnya gitu salah satu. Gitu. Tapi kan jelek ya, masa kita kalau mau nyelamatin lampu di rumah cabut kabelnya kan jelek gitu ya. Harus pakai switch. Nah, switch itu kayak gini. Oke. Nah, sekarang Kak jelasin. Nanti Kinan tuh akan belajar resistor. Di sini tuh ada warna-warnanya, Kin. Ada cara baca resistor. Jadi dia ada yang 1 kilo, ada yang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang 1000 kilo, ada yang berapa gitu ya. Itu kenapa beda-beda? Karena gini, si LED ini, si tegangan yang ada di baterai ini tuh kadang-kadang terlalu besar untuk LED ini gitu. Jadi kita pasangin resistor biar nggak terlalu gede. Karena kalau terlalu gede, dia bakalan rusak si LED-nya. Kelebihan beban lah, kayak misalnya Kinan suka lihat nggak misalnya nyiram tanaman gitu. Atau misalnya kita punya plastik gitu ya, isinya terlalu banyak air kan pecah ya. Ini juga kalau terlalu banyak tegangan tuh dia akan meledak gitu. Jadi kita kasih resistor gitu. Nah, si resistor itu harus disambungin antara satu kaki si lampu sama positif. Nah, si kaki yang satu lagi ini yang LED ini nyambungnya ke negatif gitu. Jadi si gunanya emang gitu ya, atau ke port tertentu lah. Udah, ini rangkaian terkecil ya. Jadi kita udah tahu ya, dulu tuh breadboard tuh kayak gitu ya. Nah, dulu breadboard kayak gitu. Oke, sekarang Kak Cika cerita, ini kebersihin dulu. Nah, breadboard zaman sekarang tuh gini, Kin. Jadi kan neat ya, maksudnya nanti Kinan akan punya kabel. Nah, yang Kak Cika mau garis bawahi di sini, yang biasanya orang suka bingung tuh sebenarnya ini tuh gimana sih masangnya? Gue nggak ngerti gitu, karena kan ada rangkaian gitu ya. Kita punya rangkaian nih kayak tadi. Kalau Kak Cika gambar rangkaian yang tadi itu bentuknya jadi gini, Kin. Jadi kita punya tadi sumber tegangan kan, ada baterai gitu ya. Nah, terus kan dia nyambung ke resistor nih. Nah, ini ada resistor kan. Terus di sini kan ada lampu kan, sebenarnya lampu. Oke lah, Kak Cika gambarnya LED aja ya. Lampu tuh gimana ya simbolnya kalau di elektro, tapi anggap aja ini gambar LED-nya gitu ya. Di gambar LED nyambung ke sini sama ke sini gitu ya. Nah, terus dia nyambung ke sini sama saklar. Saklarnya tuh gini. Tuh gitu ya. Terus ini saklarnya nyambung ke sini. Nah, rangkaian yang tadi tuh bentuknya kayak gitu, Kin. Jadi di sini tuh baterainya ini positif, ini negatif, ini resistor, ini lampu gitu ya. Ini kasih warnain ya biar, draw aja. Ini ya, sorry. Berarti ini kasih warnain aja. Sorry, Ken, sorry. Taruh, kok gini sih? Warnanya ini ya. Nah, ini merah gitu ya. Nyala lah gitu ceritanya. Nah, gitu rangkaiannya tuh begitu sebenarnya. Nah, kan kalau misalnya Ken bikin rangkaian gini, Kinan kebayangkan kalau dibikin di breadboard yang itu tinggal ngabelin aja, tinggal sambungin aja kan. Nah, kalau ini sebenarnya lebih gampang. Karena apa? Karena tinggal nusuk. Jadi nanti kita tuh punya kabel kayak kabel-kabel kecil gitu ya kan, panjang-panjang gitu. Nanti punya kabel gitu ada ujung-ujungnya. Nah, itu tuh dicolok-colokin ke sini. Jadi nanti disambung-sambungin. Nah, yang Kinan pasti perhatiin adalah sebenarnya aturannya. Di sini kan ada positif ya sama negatif. Nah, itu biasanya kita masukin ke ujung-ujung baterainya gitu. Jadi nanti kita tancepin di sini nih. Yang positif itu di sini gitu ya. Nanti yang negatif itu di sini gitu, tancepin ke sini pakai kabelnya. Jadi kabelnya tuh ditusukin gitu. Nah, yang penting lagi adalah kalau Kinan nanti lihat breadboard yang ini, kita tuh kalau kita lihat ini lempengnya tuh nyambung nih sampai bawah, Kin. Jadi kalau misalnya kita nyolokin sesuatu apapun sepanjang garis ini tuh dia akan dapat arus yang sama gitu loh. Jadi kalau kita nyolokin sepanjang yang plus ini dapatnya plus, kalau nyolokin di sepanjang negatif ini dapatnya negatif. Nggak boleh kebalikin. Jadi kalau kita punya Fadlan tuh sering banget. Jadi dia kalau kita kebalik naruh polaritas komponennya sensitif terus tegangannya besar itu rusak, gosong aja. Tiba-tiba kita pasang temperatur nih suhu gitu ya, sensor suhu. Lama-lama kok bau gosong sih gitu. Hah, panas sensornya, ternyata harusnya kebalik gitu. Jadi
panas gitu. Gitu. Nggak meledak kayak gitu. Nah, sama halnya sama yang di sini akhirnya. Jadi Kinan mau nyolokin di sini boleh. Pokoknya si apa istilahnya kalau Kak Cika apa ya? Got ini ya saluran ini tuh dia vertikal ya. Jadi ini gerakannya vertikal. Nah, terus di tengah ini kabel-kabel ada nomor A B C D F G H I J itu ya gitu ada angka ya. 1 sampai 30 gitu ke bawah. Ini tuh nyambungnya horizontal Gin. Jadi nanti kalau kita mau nyambungin itu kalau di baris yang sama itu dia jadi nyambung. Tapi kalau di baris yang berbeda dia jadi misah gitu. Nah, nanti kita belajar pakai breadboard, tapi breadboard yang ini kayak gini ya, kita lihat ya. Ini kan ya horizontal, yang ini vertikal kan sama. Vertikal. Salah, jadi horizontal, yang ini vertikal gitu. Jadi zaman sekarang mah breadboardnya gini. Nah, ini tuh berapa titik ya Kak Cika lupa? 5 kali 30, 150, 300 titik, 400 titik, 400 titik kalau nggak salah nih. Ini ada macam-macam, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kita sementara pakai yang 400 titik aja cukup. Dah ya. Dah, kita clear dulu. Biar Kinan kebayang. Oke. Dah ya, ini ada yang kecil. Ini cuma berapa ya? Nah, tapi kan kalau yang kecil gini lebih bingung Kin. Ada yang kecil gini ya. Ini kan kalau kecil ini titiknya paling 5 kali 30, 5 kali 5, 5, 5, 17. 5 ya berapa sih ini 40 atau lah pokoknya titiknya lebih sedikit. Tapi ini bingung kan Kin kalau gini coba. Misalnya di sini ya kita harus tahu positif negatif naruhnya gimana gitu kan Kin? Benar nggak? Paling misalnya Kinan naruh misalnya nih, Kinan naruh kabel nih dari baterai. Ini ada baterai. Kita punya baterai nih katakan. Kita punya baterai gitu. Terus ini kan positif kan. Di sini kan negatif kan. Gitu ya. Nah, Kinan kan bisa tarik kabel misalnya dari sini ke sini gitu ya. Tarik kabel ke sini. Ini kan nyambung nih berarti ya. Iya. Terus Kinan taruh positifnya di sini. Gitu. Negatifnya di sini. Berarti kan kalau misalnya Kinan pengen ada resistor atau apapun yang nyambung, berarti sepanjang ini kan, sepanjang ini tuh jadi positif kan, sepanjang ini jadi negatif gitu. Bisa aja sih gitu. Tapi kita mesti tahu, oh ini pojokan ini gue pakai sebagai sumber daya nih tegangan. Tapi jadi nggak rapi kan kalau pakai yang tadi kan kita tahu ya jalurnya, oh ini power ada di sebelah sini, sisanya buat komponen gitu. Nah, jadi ini juga penting kalau kita pasang-pasang. Sampai kalau udah ngerti sih sebenarnya, oh ya udah gue tusuk ke situ asal nyambung aja. Dah, nanti Kak Cika gambar lagi. Clear kan kalau bingung tanya ya. Nah, terus, nah ini resistor Kin. Untuk sementara kita nggak belajar, kita lihat dulu ya. Nah, resistor tuh ada macam-macam. Terus ada color code-nya gini. Jadi nanti kalau kita lihat di apa namanya di handout itu ya, itu tuh secara prinsip ada kodenya dan dia warnanya kayak gini gitu. Sebenarnya prinsipnya cuman gampang sih, cuman baca aja. Misalnya kayak dia punya 4 pita gitu ya. Pita pertama itu digit pertama, pita kedua, pita ketiga. Nah, yang ketiga itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kalau enggak ada, dia jadi pengali. Terus yang terakhir itu toleransinya, Kin. Jadi toleransinya itu seberapa jauh dia bisa menahan arus lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau toleransinya plus minus 5%, misalnya dia cuma bisa nahan arus gimana, kalau lewat dari situ dia jebol gitu. Nah, udah misalnya kayak misalnya kalau baca gini gampang berarti kan, kalau misalnya pita pertamanya 4 kuning gitu, itu berarti 4. Pita keduanya ungu berarti dia 7 gitu ya. Jadi dia 47. Terus digit ketiga nggak ada. Adanya ini pengali. Pengalinya warnanya orange. Orange itu 1000. Berarti 47 kilo, 47.000. Udah toleransinya warnanya gold, berarti 5%. Berarti kita baca ini tuh udah cuman gitu aja. Berarti berarti ini dia 47 kilo. Tapi kita ngafalinnya berarti kalau Kak Cika dulu gini, atau Hichomejiku Hibiniu Apu gitu ya. Jadi hitam, coklat, merah, Mejiku Hibiniu, abu-abu, putih. Oh gitu, hafalannya gitu. Nah, terus bisa yang gini juga, ada yang begini gitu, yang 5 gini, Kin. Jadi kalau kita lihat ya, hijau kan kalau Kak Cika suka hijau meo. Oh itu orange itu berarti 3 karena gitu ya, 3.
terus Hicho Mejiku 6 berarti 5 gitu ya, 35 0 gitu ya. Ya gitu aja. Terus ini tuh 0 tuh kan karena dia itu 0 karena dia multipliernya itu berapa? Karena multiplier nih harus ingat nih. Multipliernya dia merah berarti ya Hichomeo juga, tapi kalau merah berarti 0-nya 2 gitu ya. Toleransinya 1%. Udah aja 35 kilo ampere gitu. Ampere yang tadi gitu yakin bacanya gampang lah ya. Tinggal kalau Kak Cika lupa lihat ini terus ingat lagi. Ini 47 kilo gitu. Jadi kita nanti juga kalau baca resistor biasanya yang kita pakai tuh di rangkaian biasanya cuma 220 ampere sama 330. Jadi nanti Kinan kalau lihat ya di resistor itu kalau nggak merah orange biasanya. Jadi merah-merah hitam atau orange hitam. Biasanya yang sering dipakai itulah gitu untuk resistor ya. Oke, udah. Terus pas sampai sana kita lihat. Nah, ini color code ini juga sama sih, cuman kayaknya tadi lebih jelas. Udah. Nah, sekarang LED Kin. LED itu yang tadi Kak Cika bilang. LED itu kan dia sebenarnya light emitting diode. Dia tuh dioda gitu. Nah, dioda tuh kalau teorinya secara elektro mah ada macam-macam lah gitu ya. Tapi gambarnya kayak gini ya. Kayak tadi Kina lihat kan kalau yang Kak Cika gambar di breadboard tadi kalau ada tegangan ini tuh baterai itu arusnya pasti ngalirnya gini kan karena dari negatif ke positif kan. Nanti dia akan nyalain lampu dan ada resistor. Nah, rangkaiannya tuh kayak gini Kin kalau di elektro gambar rangkaian tuh kayak gini. Sekarang kita lihat. Sekarang kita pakai Arduino nih. Nah, kan berarti kan ini sama nih Kin sebenarnya nggak? Sama kan? Cuman apa? Cuman bedanya kita pakai boardnya Arduino. Jadi kalau Kinan udah lihat yang tadi, itu kalau Kinan lihat ya, lihat. Ini kan berarti kita kan pakai, ini kan ada negatif kan? Ya. Ini kan ada positif kan? Kalau Kinan lihat, dia positifnya nggak ada nih. Nggak ada ya, anggap belum ada. Tapi ada negatif nih. Negatifnya tuh dia ngambil dari mana? Dia ngambil dari ground-nya Arduino gitu. Coba Kak ganti warna. Dia ngambil dari ground-nya Arduino. Jadi Arduino itu ada 5 sama ada ground. Nah, ground-nya ini ditarik ke sini, Ken. Ground-nya taruh ke sini. Nah, kayaknya si LED ini emang aktifnya tuh kalau satu kakinya ke negatif. Tapi ada juga yang jalan kalau satu kakinya ke positif. Kalau Kak Cika suka Kak Cika coba atau Kak Cika balik gitu. Nah, dia tuh tampaknya negatif nih. Berarti kan karena dia kakinya di got yang negatif, berarti ini kan kaki lampunya negatif ya, Kin? Bener nggak? Kan ini kan arahnya positif kan? Ini kan segaris kan sebenarnya. Nah, terus satu kaki lagi kemana? Nyambung ke resistor kan sama-sama ini kan? Sama-sama yang ini, Kinan kalau lihat. Nih, satu kaki ke resistor kan? Iya. Satu kaki. Nah, satu kaki ini nyambung ke resistor. Kalau mau nyambungin ke resistor harus vertikal kan? Ini kan kakinya dia nih. Resistornya kan harus di sebelahnya. Kalau resistornya ditaruh di sini mah jadi nggak nyambung kan gitu. Nah, orang-orang tuh sering kali salah gitu. Mau masanginnya tuh karena lupa vertikal. Gue nyambungnya vertically atau horizontally. Tapi biasanya selalu gitu. Jadi dia harus di nomor yang sama gitu. Boleh nggak Kak di satu titik? Nggak cukup, sempit Kin. Kalau dideketin nggak cukup. Jadi mereka udah ya. Terus resistornya kan jadi si kaki LED ini kan ada di 5A ya. Si resistor ini ada di 5B kan. Nah, jadi kalau Kinan lihat ini 5A. Kalau nggak kelihatan, pakai apa dong? Kalau Cika pakai ini aja. Ini 5A. Ini 5B gitu ya. Salah. Ini adalah 10B. Gitu ya. Ini 10B. Jadi resistornya kok di situ Kak kakinya terserah sebenarnya terserah Kinan. Kakinya mau di mana juga boleh. Mau dipanjangin sampai 13B juga boleh gitu. Ini nggak masalah dia mau di sini boleh gitu. Selama ngelipet resistornya benar boleh aja gitu. Pokoknya kakinya harus nancep. Nah, kan tadi Kak Cika bilang kalau di sini Kinan lihat ya satu kaki lagi kan dia kalau nggak ke port dia ke saklar atau ke mana gitu ya. Nah, ini dia nyambungnya ke port di Arduino, Kin. Jadi
si kaki yang ini disambungin pakai kabel ke port 13-nya Arduino. Nah, Arduino yang kita pakai ini tuh namanya ini adalah microcontroller. Jadi si Arduino ini udah ada rangkaian-rangkaian lagi di dalamnya yang memudahkan kita. Jadi dia ngaturin tegangan, dia yang ngaturin jalurnya, dia yang mati nyalain gitu. Nah, kalau kita si Arduino ini ya kalau kita nggak pakai Arduino kayak gini, kita nggak mungkin bisa nyuruh-nyuruhin, dia cuma mati nyala. Kita nggak bisa misalnya nyuruh, bisa sih misalnya, gue ada sensor, kalau sensornya baca, lu nyala ya gitu. Itu susah, karena kita nanti mesti bikin rangkaian lagi gitu, yang harus sensornya beda tegangan, sama lampu harus dipikirin lagi, ada rangkaian tambahan, ada misalnya rangkaian penyambungnya dan lain sebagainya. Nah, dengan Arduino itu lebih gampang gitu. Jadi kita nggak usah mikir, saya kayak, gue mau nyambungin ini ke komponen ini, dia udah aturin tegangannya, udah aturin ini itunya lah gitu. Nah gitu Ken, jadi rangkaian yang tadi itu akhirnya jadi begini gitu bentuknya. Nanti yang akan kita kerjakan, kita tuh pakai Arduino dan pakai komponen-komponen ini yang nanti Kak Cika kirim. Kalau hari ini sampai, berarti Kak Cika kirim, ntar cek dulu. Kak Cika kirim ke Kinan langsung, jadi besok udah bisa dipakai nih, lagi dikirim, begitu sampai nanti Kak Cika kirim ke Kinan. Nah, udah ya. Nah, terus, kan udah sampai, tinggal menuju. Terus sekarang nantinya ada tuh coding sederhana sih Ken. Jadi kita nanti di situ akan bilang misalnya kayak gini ya. Kita kan punya rangkaian kayak tadi kan. Jadi kita bilang, gue punya LED nih di tadi kan dia nyambungnya di 13 ya Ken. Jadi kita coding, kita bilang bahwa kalau di Arduino itu ada 2 Ken. Jadi dia tuh cuman punya kok pindah. Dia cuman punya ini. Jadi kalau Kenan coding, perhatiin di Arduino itu dia akan selalu punya setup sama loop. Nah, di setup itu isinya dia cuma bilang bahwa gue punya output di pin 13 ya, itu tuh LED gitu. Jadi output tuh biasanya yang nyala gitu, entah itu suara atau lampu atau apa gitu ya, itu biasanya ke output. Tapi kalau sensor yang kita baca itu nanti jadi input. Nah, terus kita bilang di sini, kata dia bilang ada loop, jadi selalu ada setup sama loop. Dia akan ngeloop terus, dia bilang kalau misalnya di port 13 ini kita kasih tegangan, LED-nya nyala ya gitu. Jadi dia akan kasih, dia akan bilang, gue akan kasih tegangan ke LED 13, terus delay ke port 13, delay, terus gue akan matiin arusnya ke sini gitu. Jadi dia bilang, gue nyalain lampunya, terus delay 1 detik. Gue matiin lampunya, delay 1 detik. Gue nyalain lampunya gitu. Jadi dia jadi kedip-kedip gitu loh, Ken. Jadi itu cuman dia ngasih. Nah ini kan nggak pakai saklar. Jadi si Arduino-nya kan yang ngerjain dengan coding yang kita kasih gitu. Jadi Arduino itu memudahkan kita untuk melakukan programming di dalam rangkaian kita. Kalau yang kayak gini tuh kan nggak diprogram, Ken. Kalau yang ini Harus manual ya? Manual. Bisa sih, misalnya, Kak bisa nggak ya nggak usah pakai Arduino, kita bikin robot gitu. Susah banget tapi deh gitu. Harus pakai transistor, harus ada PCB-nya. Jadi nanti ya pada saat rangkaiannya terlalu susah yakin ya, kita tuh harus bikin kayak lempeng PCB yang jalur-jalurnya tuh banyak banget dan nyoldernya tuh harus di lab pakai kacamata, pakai pembesar. Terus wah gila lah itu udah kalau rangkaiannya udah fully customize gitu lah, itu berat. Nah Arduino itu mempermudah lah supaya kita bisa bikin. Nah sekarang waktunya Kinan praktek. Kita tuh punya ini Kin. Ini Kinan coba buka ya, namanya ketika isi ya, tinkercad.com. Kinan bikin username dulu coba di situ. Sambil Kak Cika akan demoin dulu sebelum Kinan coba. Mana ya yang 1 biji aja ya? Oh ini deh kayaknya. Ya. Oke.
Tuh. Kinan sambil bikin ya. Nah, Kak Cika misalnya buka ya. Kalau Kinan tuh nanti di sini, kalau udah buka, ada Arduino-nya nih, Kin. Kinan coba nanti cari ya, kalau udah masuk Tinker, cari Arduino with basic LED circuit. Nanti Kinan boleh coba-coba dulu, tapi nanti sesudah itu sama Kak Cika akan suruh hapus, terus bikin lagi sendiri gitu. Jadi nanti Kinan coba rangkaian di sini, nanti besok pakai rangkaian beneran. Nah, di sini itu yang enak adalah ntar dulu, kita tuh bisa pilih komponen skin, bisa basic Arduino apa. Jadi itu ada resistor, ada LED, ada button, ada apa. Jadi kadang-kadang Kak Cika juga kalau misalnya mau nyoba rangkaian, terus takut salah gitu ya, dicoba dulu di sini. Nah, kalau kita lihat, ini kan sebenarnya dia nyambungin ya si kabel ini ya. Si siapa namanya? Hilang. Mana tadi? Ini kan si LED ini kan satu kaki kemana? Ini coba lihat, ini kaki yang ini kemana? Ke ground kan? Ini satu kaki kan? Enggak. Sorry. Nih, ini tuh dia nyambung ke sini kan sebenarnya, nyambung ke sini. Jadi nyambung ke ini, ke ground. Ground itu negatif berarti. Nah itu dia nyambung ke negatif. Kaki satunya lagi nyambung ke resistor. Resistornya nyambung ke port 3. Oke. Nah, ini nyambung nih. Kalau Kak Cika start simulation, gitu ya. Nah ini dicolokin. Itu kan nanti ada simulatornya gitu. Simulatornya itu loh kok nggak nyala. Oh, oke, stop simulation berarti. Ada kodenya di sini, Kin. Nah, ini ada kodenya. Kodenya bisa begini, bisa gini. Nah, jadi kita bisa lihat gitu ya. Bisa gini, teks aja gitu. Enggak, jangan. Biar aja. Gini ada 2. Jadi kalau kita lihat kayak gini, kita bilang, kita set pin 3 high, tunggu 1 detik. Set pin 3 low, tunggu 1 detik. Biar kedip-kedip. Codingnya, ini kan persis kayak yang tadi Kak Cika kasih lihat ya. Tapi kita pin mode-nya bukan ke 13 kan, ke 3. Udah, kodenya tuh cuman gini nih si code-nya. Dah, harusnya jalan. Nah, kalau Kak Cika start simulation, harusnya dia kedip-kedip. Tuh, nyala. Kelihatan. Katanya tadi nyala ya, tapi kok cuma ya. Tapi gitu, jadi nah ini tuh caranya nyoba rangkaian di Arduino gitu. Coba lagi. Itu ya, nyala. Tapi kok nggak kedip-kedip ya? Oh, kedip sih, tapi kok buat kurang jelas sih. Pokoknya gitulah, ini berarti udah jalan ya. Oke, Arduino-nya udah jalan. Oke. Nah, sekarang tunggu. Sebelum Kak Cika ganti share-nya ke Kinan, ini stop simulation dulu. Jadi kita tuh nanti, tadi tuh Kak Cika nunjukin ke Kinan di sini kan, udah kasih kan, yakin? Iya. Ini Kak Cika pengen kita mengerjakan sebanyak mungkin yang kita udah lihat yang ada di handout. Hari ini kan nyoba dulu LED ini kan, Kin. Terus cobain kalau LED-nya ada beberapa. Terus nanti kita bisa cobain pakai ini. RGB itu kalau tadi kan kalau Kinan yang tadi warnanya satu tuh. Kalau merah aja gitu kan. Kalau kuning aja, kalau putih aja. Nah, sebenarnya di Arduino tuh ada yang namanya RGB. RGB itu apa ya warnanya? Nih. RGB itu kakinya 4, Kin. Jadi yang satu ini ke negatif ya. Yang ini merah sama green sama blue tuh ke port tertentu gitu. Nanti kita bisa atur. Kalau misalnya mau ungu ya, nilai merah sama blue-nya digedein, green-nya dikecilin gitu misalnya. Nah, itu nanti warnanya jadi lucu-lucu macam-macam. Nah, itu kita bisa coba hari ini pakai si Tinkercad tadi gitu. Itu jadi kira-kira pengennya itu, kita coba itu, terus cobain RGB LED udah, terus kita cobain button sama lampu. Nah, jadi nanti kita pakai kayak yang tadi, Kin. Jadi kalau dipencet nyala, atau kebalikan gitu ya, dipencet mati, dilepas nyala gitu. Tinggal ngabelin gini aja sebenarnya gitu. Oke, sekarang Kinan dulu, buka dulu, share screen dulu, buka Tinkercad-nya dulu. Terus cobain yang itu, Kin, yang contohnya dulu, Kin. Agak Kak Cika ngecek si ini. Yang ini, Kak.
Coba circuits yang sebelah kiri, Kin, yang ini. Ini. Pintar. Ya, itu. Terus try circuits coba. Oke. Hah? Back coba, Kin, back. Back lagi. Back aja, pintar, benar. Oke, balik ke situ, terus search aja coba. Di sini aja, Kin, di atas nih search. Coba apa ya? Basic LED basic ini. Di Google-nya. Ini. Di Google aja apa di desainnya, Kak? Oh, search design boleh. Oh, benar-benar itu boleh. Ya, di situ, Kin. Basic Arduino LED. Basic Arduino LED. Coba search enter. Ada nggak? Nggak ada, Kak. Hah? Kalau di galeri apa, Kin? Di mana? Di galeri nih. Galeri, Mas. Di atas ya? Ini. Pindahin dulu. Ada. Itu Kin di atas deket tiker. Ya. Keluar nggak? Ada. Coba sini. Circuit. Oke. Ini. Tar dulu. Search coba, Kin, di sini. Basic. Pakai ini gitu. Yang pojok kanan atas. Pakai search bisa nggak? Nah, di situ. Benar. Basic Arduino LED. Oke. Yang ini, Ken, pilihnya. Circuits. Tunggu. Kan? Basic Blink. Yang ini coba, Ken, yang ini. Itu. Pintar, benar. Copy and Tinker. Nah, coba sekarang lihat code-nya, Kin. Lihat code. Ini. Oke. Pilih ininya bisa nggak? Kira lebih seneng yang mana? Ininya mau diganti nggak? Ini. Diganti. Apanya? Jadi ini nih di sini. Teksnya. Block and text coba. Continue. Oke. Sip. Nah, sekarang coba di start simulation dulu, Kian, cobain. Ya, Arduino udah oke. Coba ditutup dulu itunya, ditutup dulu code-nya, diklik lagi. Mana sih? Kan blinking kan, Kian? Ini lebih bagus. Oke, sekarang stop simulation. Coba Kinan ganti code-nya coba supaya dia blinkingnya lebih cepat. Berarti gimana? Apa yang diganti? Ininya, width-nya berapa? 3, Kak. Kalau 3 jadi lebih lama, kalau lebih cepat jadi berapa? 0,01 gitu? Oke, 0,5. 0,5 boleh. Pakai koma, makin. Kalau nggak bisa koma pakai titik, bisa nggak? Nggak bisa? Atau seksnya diganti, bisa nggak sih second-nya? Atau diganti di situ boleh, jadi 500 aja, Kian, coba di sini. Di kanan. Ini delaynya udah 500. 5.000 tuh, Mas, sayang. Tuh 5.000 ya? Nah, itu juga yang atasnya. 500 aja jadi lebih cepat sih harusnya. Coba start. Dia ngikutin yang mana ya? Coba tutup code-nya. Tuh ada dia lebih cepat ya? Iya. Oke. Kinan ingat rangkaiannya kayak gini? Stop. Ingat. Oke, sekarang Kinan ke Tinkercad lagi bikin baru. Back Mana aja, ya? Kak. Back aja. Coba back terus create new coba, Kin. Galeri, iya benar. Circuit coba. Circuit.
circuits. Oke, bawah coba ada nggak sih kita bikin new starting kering bener Kin di atas tadi. Starting ya, yang bawah bukan yang hijau ini. Ini. Itu. Nah, itu Atau ini yang start. starting kering. Create new design. Bukan, sirkuit dulu pilih. Sirkuit dulu di kiri, Kin. Mana kayak ini. Sirkuit dulu. Create new. Terus, mulai Kin. Cari komponennya dari kanan. Cari Arduino Uno, tarik, cari LED sama cari resistor. Nah, itu benar. Yes. LED-nya lucu banget ya. Nah, oke, resistor itu. Pintar. Terus breadboard-nya mana, Kin? Tuh, cari dulu. Nah, itu breadboard. Nah, gimana? Coba harus sampai jalan, Kin. Codingnya masih inget nggak? Boleh lihat itu ya, boleh lihat apa? PDF-nya ya. Mana kabelnya, Kak? Yang negatif sama plus. Kabel tinggal narikin. Hah? Coba deh, Kinan klik di situ terus nanti jadi kabel. Ini. Di drag coba. Nah kan, terus terklik aja di mana. Sebelahnya Kin. Satu angkanya sama tapi hurufnya beda. Itu nggak nyambung loh. Oh, berarti di 8. Di G8, di G8. G aja, Kin. Nah, situ. Escape kalau kayak gitu, escape dulu. Iya. Ya gitu boleh. Back dulu aja. Ini bebas kan nariknya dari mana? Terserah Kinan mau mana portnya. 3 boleh, 13 boleh. Kok namanya gitu ya, Brave Jagup garis. Oh, nanti di rename mungkin kita ntar pusing ya. Apa nama portnya begitu? Ini tuh warnanya bisa diganti. Bisa. Benar, pinter. Terus Warnanya bisa diganti. ininya yang negatifnya tarik dari sini juga, Kak. Apanya? Iya. Yang negatif. Bebas. Tapi gua kalau udah 13 udah Kin, berarti satu kaki lagi tinggal nyambung ke resistor ya. Iya. Tapi gini. Atau dari ini. Di sini. Oh iya, dari situ ke resistor benar. Dari ground. Kasih warna hitam Kin. Pinter. Biar nggak pusing. Kak Ciko kalau udah Ininya di A atau di resistornya di A atau di E? Di sini. harusnya satu garis ya. Taruh. Kin, si resistornya bisa digeser nggak sih? Bisa. Nah gitu aja, nyambung ke sana dikit Kin. Jadi si resistornya, ntar kasih ke gambar. Berarti resistornya itu satu kaki di sini, satu kaki di sini gitu. Itu geser ke atas coba. Yang geser. Ah gitu benar. Gitu udah benar. Ya. Benar ya gitu ya. Codingnya dulu, coding lihat dulu. Udah ada belum codingnya? Udah benar ya? Udah ada codingnya. Submit it forever 1 dik. Coba ininya Kin, teksnya kayak gimana codingnya? Text coba. Udah benar ya? Built in. Kan? LED-nya Kinan pakai nomor berapa? Diganti LED built-in-nya jadi berapa? 3 atau berapa tadi Kinan? Yang ini ya. Ini ada 2 kakinya. Yang 8 sama 9. Bukan yang ini, Kin, yang ini. Ini nomor berapa? 3 kan? Berarti di codingnya pakai 3 semuanya. Kalau build LED itu 13. Code-nya, nah itu LED built-in, ini semua diganti jadi 3, angka 3. Ini juga. Ini jadi 3, ini juga jadi 3. Jadi LED built-in buka kurung 3 gitu, Pak. Langsung aja nih, langsung nulis aja angka 3. Ganti jadi angka 3, ini juga 3. Oh, LED.
3 gitu. Nggak usah langsung angka 3 aja. Ini tuh soalnya langsung port kok itu. Langsung port. Nggak bisa klik 3-nya. Masa nggak bisa? Nggak bisa dirubah? Nggak bisa. Ih serius? Ya udah kalau gitu. Oke, kesini lagi Kin, pindahin ke 13 kalau gitu. Si kabelnya dari 3 pindahin ke 13, berarti pakai yang built-in aja. Kalau built-in itu yang format awalnya emang 13. Udah Kin, coba di play, jalan nggak? 13 yang negatif yang positif, Kak. Yang ini. Sebentar. Yang negatif benar, yang ini pindahin yang ini. Ini dari 13. Oh, belum deh. Bukan, itu sebelahnya. Yang hitam jangan digeser, Kin. Yang merah. Biarin aja. Yang merah yang digeser. Ini kemana? Ke 13. Oh, belum deh, Kak. Kok gini sih? Oh gitu sih. Ini yang nggak bisa Delete aja, tarik lagi. Delete aja, tarik lagi, Kin. Bisa, tenang. 13 aja di sini. 13. Ya. Ini. Taruh di ya G8. Terus warnanya jadiin merah aja. Jadiin apa kayak biru apa-apa. Jangan hitam. Nah, oke, dah. Coba di start. Nyala nggak? Enggak, Kak. Groundnya salah, Kin. Ground yang hitam harus ke ground ke sebelahnya. Ke sebelah stop simulation dulu. Yang hitam harus ke sebelahnya. Ke GND. Ini udah. Udah ya? Coba lagi. Bener ya? Coba Kin lagi di run lagi. Udah nyambung kok. Taruh. Kok nggak mau nyala? Apa ini resisternya nggak nyambung sama yang negatif? Enggak kok, bener kok. Ground kan yang ke ground itu. Yang ke ground itu kan. Tunggu. Yang ke ground itu kan kakinya si resistor kan. Udah gitu, tatarkan. Si itu ke 13 udah bener. Kaki resistor ke negatif. Ke ground. Iya kan? Ntar lu. Si itu ke... Enggak, Kin. Salah, Kin. Kaki si ini ke negatif. Si apa resisternya? Bukan, kaki si LED satu ke negatif, satu ke resistor. Resistornya baru ketiga. Ini 3 yang mana? Ke 13. Coba ditukar. Ini pindahin ke. Enggak, itu biarin. Tapi yang hitam, garis hitam ke 13, garis merah ke ground coba. Kebalikin. Enggak, bukan. Escape. Ini Kin, pindahin ini. Ntar kasih kau coret dulu ya. Annotate pakai kuning aja. Nih, yang merah ke ground, yang hitam ke 13 digeser. Oh, kebalik. Kebalik. Coba. Kalau susah ya di escape aja. Benar. Hah? Kok? Bentar. Kok nggak bisa, Kak? Nah, coba. Ntar kita geser dulu layarnya biar gampang ngeceknya. Ini ke sini kan? Oh, benar.
Coba ganti warna. Pokoknya si resistor harus ke 13 ya, bener ya? Kaki yang LED ke ground ya, ke merah udah. Coba di start. Oh, udah bisa. Jago Kinan, jago. Yes, dah. Sekarang Kinan buka handout. Apa Kak? Buka handout yang Kak Cika kasih coba. Di chat. Dia yang di itu, yang di mana? WhatsApp. Terus bikin yang itu. Bikin yang banyak itunya Kin. LED-nya ada 2 gitu, apa 3 gitu, Kin. Caranya sama kan? Tapi Sama, caranya sama. Tapi lihat rangkaiannya. Jadi Kinan kayaknya buka deh sebelah-sebelahan gitu. Jadi pokoknya tadi prinsipnya Kinan udah bisa kan. Jadi kalau satu bisa, kalau banyak ya udah tinggal begitu aja dijembrengin. itu PDF-nya yang halaman berapa Kak? PDF-nya halaman tunggu cek dulu ya. Bentar. Halaman kemana ya PDF? Ke oh ini. Halaman 17 Kin. Itu kan ada 8 ya. Kinan 3 aja deh, 3. Jadi resistornya 3, LED-nya 3. Coba. Aku screen lagi. Iya dong. Dari kita bisa bekerja bareng-bareng. Dijajarin bisa nggak Kin? Jadi bisa lihat contohnya. Ini tinggal ditambah LED lagi. LED-nya 3. Itunya 3 ya Kin? Resistor. Bebas kan di mana aja? Bebas, tapi nyambung. Sini. Nyambung Kin. Resistornya di sini berarti. Apa harus sejajar? Mana? Gitu. Lihat gambarnya Kin. Tar dulu. Mana ya? Oke. Pokoknya berjejer kan resistornya GitOp. Jadi berarti apa namanya? Mana sih gambarnya tadi? Kemana sih gambar Kak Cika? Kayaknya Kak Cika harus buka layar satu lagi deh. Ini di mana sih? Ini ada di ini dipisahin di sini berarti di sini. Berarti LED-nya dijejerin, resistornya semua kaki resistor ke semua gini. kaki mana? Gini Kak. Ya gitu bener. Tambah satu lagi Ken. Pintar. Tapi tetap harus nambah kabel lagi. Iya dong. Harus nambah kabel. Iya dong. Iya Ken, semuanya harus kayak gitu. Tapi apa coba? Jadi berarti kan si resistornya kan tadi semua. Sekarang harus gini Ken berarti. Ya, Kak Cika gambarin. Kan berarti kan mereka sekarang banyak kan nih ya. Kan jadi ribet ya. Jadi berarti Kinan harus tarik garis ke sini Kin. Jadi taruh si ground-nya ya. Dari si siapa? Dari si Arduino. Ground-nya itu masukin ke sini aja Kin, masukin ke sini. Nih, colokin di sini. Ground-nya taruh ke situ. Nah, berarti kan nanti semua atau ke sini Kin. Terserah deh ke sini apa ke situ. Ground-nya mau ke sini juga boleh. Oh, yang penting negatif aja kan? Yang masuk ke ground itu siapa sih? Kin, Kak Cika tadi juga lupa. Siapa ya? Si LED atau si resistor sih? Si LED. Iya benar. LED ya? LED pada ke LED semua? Tunggu.
Tunggu aku nyontek dulu. Salah. LED itu ke, oh ya, yang ke negatif itu semuanya LED. Benar. LED-nya ke negatif. Nah, berarti kalau gitu, Kin, berarti kan nanti, nah berarti Kinan gambarin semuanya. Berarti kaki ini tuh ke sini. Kaki ini ke sini. Kaki ini ke sini, gitu kan? Nah, terus Kak Cika pakai pink ya. Terus yang ini kan ke-13 nih, yang ini kan ke-13. Yang ini ke 12. Yang ini ke 11. Gitu. Ini 13. Ini Kak Cika gambarnya apret pakai pret gitu. Jadi gitu. Coba sambungin dulu. Yang rapi Berarti kabel. yang kabelnya yang merah ini dihapus dulu di sini. Hapus dulu aja, hapus dulu aja. Dah, biar nggak pusing. Pokoknya semua LED nyambung ke ground, tarik dulu garis ground ke breadboard. Jadi biar di spreadnya di breadboard. Kalau dicolokin semua ke Arduino kan jadi kacau. Ini ground. Gimana sih kan gini? Segini. Apa gini? Di sini Kin. Tunggu. Di sini aja. Di situ. Gini. Oh ya, di sini. Yang negatif. Ini nih. Apa? Negatif ya. Yang hitam, iya. Ground hitam Kin, jangan merah. Oh iya. Tapi bingung. Di negatif ya. Terus ini, tapi bentar. Ini di sini. Ini di sini Kak. Yang mana? Yang ini LED-nya. Ya, LED-nya dari enggak Kin. Coba escape dulu. Dari sini ke sini Kin, hitam kan? Bentar. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu. Ini juga dari sini ke sini. Pokoknya sejalur aja sama dia. Ini juga ke sini. Ini gini. Enggak dari situ Kin, bukan dari ground ya, dari sini ke sini. Itu Ini. ujungnya enggak, ujung yang ini dilepas aja, enggak nyambung dari situ. Escape dulu, escape. Nah, dari sini Kin, tarik garis dari sini ke situ. Yang Kak Cika gambar. Enggak dari situ Kin, dari sini aja. Di sini. Enggak, dari sini, dari ini. Tarik aja ke sini gini. Nah, gitu. Oh, gini. Gitu. Juga tarik sini. gitu. Nah, gitu, benar. Oke. Terus tarik ini. Nah, terus resistornya geser, Kin. Yang ini harus ke kanan. Yang ini tuh harusnya di sini nih. Yang kan mana? harus kena kaki ini, yang ini. Yang ini geser ke kanan satu, yang ini geser ke kanan satu juga. Nah, itu juga geser kanan. Nah, gitu satu. Itu yang kiri juga geser. Pintar. Yes. Oke, dah. Sekarang sambungin yang ini ke 13, yang ini ke 12. Bentar Kak. Ini yang ini satu nggak nyambung, gua segaris. Oh iya benar, sok benerin dulu. Benar. Pintar, ya. Iya pintar Kin, benar. Oke, good. Sekarang Kak Cika lihat codingnya dulu, bentar. Intip coding yang berarti. Nah, berarti kan codingnya Oke, disambungin dulu Kin. Yang nanti codingnya Kak Cika bantuin. Nah, itu sambungin dulu.
Yang Oh. itu ke 13, yang satu ke 12, yang satu ke 11. Langsung tarik aja. Yang ini ke Yang ini. paling kiri ke 13. Ini berapa sih? Bener. Pokoknya bener asal satu nomor. Ah, segitu bener. Oh iya ya. Terus yang 12 ke yang kedua. Oh, bentar, wih, kok nggak bisa? Nggak bisa, Kak. Bisa. Ini Dari kan 12. 13. Dari 12 ke sini nggak bisa. Tarik lagi. Nah, dari situ. Nah, itu bisa. Itu sama ke 11. Ya. Ini. Dah. Oke, sekarang buka codingnya. Oke, Kak Cika bantuin. Oke. Ya, berarti Kak Cika minta kontrol, Ken, biar Kak Cika bisa ini. Oke, sekarang kan berarti kita punya, ini kita bisa rubah nggak ya? Ini bisa kita ganti nggak sih? Bisa, Kin. Bisa. Nah, sekarang Kak Cika mau bikin gini. Kita tuh, sorry. Nanti kirim saya lanjutin ya. Kak Cika kasih contoh dulu. Kita bikin misalnya int let 1 itu sama dengan 13 kan, gitu ya. Terus Kak Cika bilang di sini berarti let 1 itu jadi output kan. Nah, nanti di sini kita bilang bahwa kita tes dulu nih ya. Bentar lo. Ini berarti kan jadi let 1. Ini jadi let 1 gitu ya. Ini udah nih. Jadi let 1 yang 13 udah nyambung secara coding. Nah, kalau saya Kak Cika pinggirin terus di start simulation, harusnya let yang 13 ini oh ada yang salah apa ya? Oh, harus titik koma. Oke, maaf Pak. Bagus juga loh dia ngasih tahu. Harus Oh iya, tahu kan? bisa. Bisa. Bisa kan? Sekarang tugas Kinan adalah coba yang 2 lagi tolong jadi nyalain. Stop simulation, tambahin codingnya berarti. Jadi kan itu 13, berarti sekarang 12. Berarti Di- tambahin int let 2 sama dengan 12 di atas. Di sini. Terus digital juga. Yang ini. Nah, terus ini ya 4 baris ini copy aja ke bawah Kin, tapi bedanya dia let 2 bukan let 1. Ini yang outputnya juga, Kak. Bener, yang outputnya juga pintar. Baris 9 itu tambahin di bawahnya baris 10 jadi pin mode let 2 ya, pintar. Bener Kin, bener. Bener banget. Nggak usah kan? Nggak usah. Apa harus? Nah, di sini Kin tambahin. Di mana, Kak? Di sini. Tambahin lagi 4 baris ke bawah, tapi let 1-nya diganti let 2. Copy aja 4 baris ini di copy ke bawahnya. Oke. Copy sebelum kurung ya. Aku belum. Ini, Kak. Benar, tapi ini kurungnya harus di dalam kurung, Kin. Ini kurungnya.
Atau di delete aja, ditulis lagi. Bener, pinter. Enggak. Enggak, Kian. Kurung tutup aja, taruh di situ. Oh, oke. Taruh di sini ya, di atasnya. Ini, pindah ke sini. Oh, oke. Nah, iya, pinter. Nah, di situ. Jauh-jauh amat, jangan terlalu jauh, sayang. Sini. Heeh. Oh, bukan. Ya. Dah, coba. Tutup dulu. Tapi nggak nyala. Oh, nyala. Tapi kok gantian ya, lucu. Nggak semuanya ya. Oh, enggak. Coba stop simulation, lihat kode lagi. Kok gantian gitu? Tunggu. Oh, enggak deh. Lihat satu, high low. Bener, harusnya bareng loh. Nggak tahu deh. Tambahin lihat 3, Kin. Di sini ya. Di atas jangan lupa. Iya, lihat 3 di 11. Tambah, ya benar. Tambah 3 ya. Coba, Kin. Pinter aja. Oh iya, bisa yang lain. Kiran jago banget. Oke, stop simulation dah. Itu di save, Kin. Namanya apa? Thrillers atau apa, kasih nama. Sekarang kita kerjain yang halaman. Yang ini, Kak. Ini udah tuh. Udah, bikin baru lagi. Buka baru lagi, Kin. Cobain yang ini sekarang. Yang halaman. Ininya nggak bisa di-save, Kak. Atau Bisa. Bisa, ini udah nge-save kok. Oh, udah nggak save. Oh, ya. Udah. Tinggal change name-nya aja tuh, mau itu gitu namanya. Gimana sih change-nya? Oke. Ini di sini. Ganti, Gimana? Kin. Di sini. Jadi Nah, apa? itu ganti. Jadi apa, kek? Jadi apa? LED Arduino. Bentar lu, Kin, ada telepon, Kin. Halo? Halo? Oh, nggak bisa, Kak? Oh, udah. Bisa kan? Udah. Nah, terus bikin baru. Bikin barunya back juga. Back dulu atau? Bikin back dulu terus create new lagi, Kin. Terus bikin halaman 22 yang RGB LED, coba. Tuh. Nah, itu. Nah, jadi 3 kaki ke resistor terus ke port kan. Portnya itu 9, 10, 11 gitu. Portnya berapa sih itu? Portnya ya 9, 10, 11. Terus yang kaki yang satu, yang ground masuk ke ground, udah cuman gitu. Cobain, Ken. Nanti codingnya kita copy paste dari sini aja, dari ini. Ini create. Ya, create. Kok yang tadi Kinan bikin kemana sih? Udah di save? Kok hilang?
Kenapa dia jadi Fantastic Jovo lagi? Kenapa? Namanya random ya. Oh, random. Breadboard ya dulu, breadboard. Cari breadboard dulu, Kin. Sok. Kecil itu tadi salah. Mau menghapus annotate, bukan meminta kontrol, sorry. Yang ini. Breadboard, siap. Name-nya apa aja? Iyalah, boleh lah. Satu. Tadi Terus gimana? Arduino juga. Arduino-nya pasang. Berarti ini mulainya dari yang merah dulu. Boleh. Cari dulu LED-nya udah ada belum? Sebelah kanan coba RGB iya. LED. Bukan yang itu, Kin, yang kakinya 4. Jadi resistornya 3. Resistor 3 RGB, coba RGB LED. Nah itu. Ini Kok itu sih, Kin? ininya nih. Tuh. Oh, enggak. Nih. Nah, kan? Oke, nice. Nah, berarti resistornya 3, Kin. Resistor itu, ntar kasih ke gambar. Resistor tuh ada di sini ya, di sini resistor, di sini, sama di sini. Nah, yang ini ya, si ini, itu ke, ya bentar, Kin, kasih ke buka pintu, ke ground. Nah, ini tuh ke, ini Kin, ini, ya bentar, 10, 11, gitu, Kin. Ntar kasih ke buka pintu, bentar. Iya. Gimana, Kin, lancar? Udah ditarik? Ya benar gitu. Enggak sama, harusnya di sini, kita nggak bisa. Nggak bisa digeser. Ini geser, Kin. Kurang geser. Nah, Ini dempet banget. nggak apa-apa. Kan biar nyambung. Oh Harus, iya. harus, udah kasih 90/11-nya gimana sih? Apa ininya yang di sini? Resistor ya? Enggak, itu masuk ke ground, Kin. Oh iya. Ini 9, yang ini 9, ini 10, ini 11. Tarik aja garis. Ini berarti yang ini ke ground, yang ini ke 9, yang ini ke ganti warna, yang ini ke 10, yang ini ke 11. Gitu, Kin. Nah, itu udah. Ntar codingnya tinggal copy paste dari itu. Dari PDF-nya.
Ah, Ini gini, terus ah. yang 9 Yang 9 yang paling kanan. warnanya bebas, Kak. Coba asal beda aja. Gini. Ini kenapa? Taruh Retika lepas dulu. Pusing sendiri ngeliat coret-coret sendiri. Atau dulu Kinta. Kok gitu kan yang hijau ngapain di situ? Yang mana? Oh iya. 10 apa 11 belum nyambung kan? Sepuluh tuh berarti di sini kan, Kak? 9, 10, 11. Iya. Benar. Warnanya bebas. Pokoknya biar kita nggak siwer aja gitu. Ini. Oke. Udah ya, kayaknya oke. Udah, sekarang code-nya coba di copy paste. Udah ada cuman itu harusnya. Sama kayak tadi. Ambil dari PDF, Kin. Yang ini. Awas, Kin, sampai bawah terus. Sampai ke halaman berikutnya. Gimana tuh? Separuh-separuh aja, pecah-pecahin. Ini di sini. Hapus semua, Kin. Itu Ctrl A terus timpa. Ctrl A, Ctrl V. Ini hapus dulu aja. Hapus aja. Bener. Bentar. Kok nggak mau, Kak? Nggak mau. Nggak mau gimana? Nggak mau bisa. dihapus. Hah? Serius kan? Dikasih ke bisa nggak ya? Taruh. Kasih ke ngopi dulu. Taruh dari sini. Ini kopi. Tarkin. Minta kontrol. Apa tadi? Oke, ini. Nggak bisa ya? Hah? Nggak bisa, Kim. Berarti harus kita modify ini. Kok nggak bisa? Tadi kok bisa, Kim? Start simulation. Coba di start dulu. Nyobain. Jalanlah. Orang nggak codingnya nggak sama. Codingnya nggak boleh diganti, licik. Add breakpoints. Oke, ya. Oke, Pak. Tapi saya mau coding sekarang. Kok nggak bisa ya, Kim? Ya kan? Aneh. Biasanya bisa kok. Kok bisa? Kok bisa deh? Ntar coba. Ini berarti dihapus dulu. Apa harus kita run dulu sih? Bisa. Nggak bisa. Ya udah kalau berarti harus diketik ya. Kok jadi nggak bisa lagi? Coba. Tapi bisa, Kim? Coba aku izin dulu.
Coba Kian itu coba. Di code terus matiin nyalain lagi. Coba di Kak Cika bisa nggak ya? Oh, code. Bisa loh di Kak Cika di clean lengkap bisa. Coba ya. Coba, bentar. Bisa aman Kian. It's supposed to work nih. Bisa gitu Kak? Coba. Bisa. Coba di refresh itunya deh. Apanya Kak? Browsernya. Kok di sini aman ya? Nggak masalah. Oke. Nah ya, kita coba di sini deh sekalian. Berarti biar bisa dicontohin. Ini copy dulu. Kok lancar ya di sini. Terus ini kan void loop-nya udah. Set color-nya udah. Kalau diketik manual bisa nggak, Kin? Mbak, ya. Div def common anode red sama dengan ini green, ini blue. And if analog right, analog right. Analog right. Di sini kan, Kin? Kak kenapa sih bentar? Oh tadi bisa ya? Tadi kan sebelumnya bisa, Kin. Refresh coba. Coba bentar Kak. Oke. Saya Kak Cika sambil bikin. Gue salah ngopi lagi ini codingnya. Mama. Mana coding gue? Udah rapi lagi. Salah tempat lagi, Kin. Kak Cika ke Tinkercad dulu bentar. Ngopi dulu. Create new circuit. Tadi tuh ada apa aja sih? Ada breadboard, small, terus ada Arduino. Bisa, Kin? Kenapa nggak bisa Kak? Kenapa sih nggak bisa? Di Ketika lancar, tahu beneran. RGB. Coba di reverse back, di save terus balik lagi coba Kin, bisa nggak? Di save-nya yang mana? Yang ini? Yang sebelah kanan. Copy, sebelah kanan, sebelah kiri. Itu tuh udah ke save sih, harusnya langsung ada sih. Iya langsung, tapi kalau di back Bisa nggak? ada. Terus bisa nggak? Jadi diedit bisa nggak? Ketika lagi ini dulu. Lagi apa namanya? Nyoba nyambungin dulu. Ini ya, langsung aja lah ke ground ya. Ini ke ground. Berarti yang satu kemana, Kin? Ntar copy paste dulu. Boardnya ke sini. Dicoba di KCK dulu ya. Nanti Ya. kita harus coba bisa ya. Ntar ini Ctrl V. Iya ya, jadi nggak bisa loh. Start simulation dulu. Coba Kin di start simulation, terus di stop. Terus jadi bisa loh. Coba start simulation, di stop, terus codingnya jadi bisa dihapus loh. Beneran? Ini bisa. Bisa ya? Bisa, Ya, cuman nggak bisa di-delete. Masa? Ditambah bisa nggak? Diketik bisa nggak? Enggak juga. Nah, Tetap nggak bisa. beneran? Iya. Udah Kak Cika bisa. Tadi udah di demo di sini dulu. Nanti kita coba lagi. K9, 10. Itu tuh punya di mana aja sih? 10 warnanya turquoise lah ya. Yang ini 11. Oke. 11 warnanya pink. Oke. Tarkian, Kak Cika share screen berarti. Mana? Oke. Kan harusnya bisa ya. Nanti kita coba lagi ya. Nah, Ya. ini kan udah kayak gini ya, bener ya, rangkaiannya udah sama ya? Mm-mm. Oke, udah. Terus codingnya Kak Cika tadi sama yang tadi Kinan bikin.
Jadi kita kan punya red pin 11, green pin 10, blue pin 9 kan, 9, 10, 11. Terus kita set up kan, output semua. Nah ini Kacika set colornya Kin. Jadi kan ini kan RGB ya sebenarnya prinsipnya. Karena dia RGB kan kalau yang pertama tuh red, yang kedua green, yang ketiga kan blue. Kalau Kacika mau dia merah berarti kan merahnya harus 255 nilai maksimumnya. Kalau mau hijau, greennya yang 255. Kalau mau biru, yang ketiga gitu. Nah kalau Kacika mau kuning, berarti red sama green yang dinyalain. Kalau mau ungu, itu sedikit merah sama sedikit biru. Kalau mau aqua, sedikit green sama sedikit blue gitu. Jadi ini tuh set colornya. Nah, ya gitu Kian. Jadi ini bisa warna-warni. Nah, tapi nggak tahu ya Kacika di sini dia bagus itu nggak gitu ya demonya. Udah ya codingnya udah. Kita tutup, kita start. Tuh lihat Kin, warnanya ungu. Oh iya bisa ya. Cuman kok nggak kelihatan ya delaynya. Emang nih simulasinya nggak selalu benar sih, tapi more or less tuh oke, hasilnya jadilah gitu sih, codingnya jadilah. Saya Kacika lihat dia keluarnya ini ya ungu ya, harusnya. Oh sorry, delaynya nggak ada. Oh iya. Harus delay dulu ya Kak. Tadi berhentinya di aku, harusnya iya harus di delay dulu kan biar dia ada waktu tenggat waktu untuk itu. Start ya, code-nya masukin. Start. Kenapa marah? Apa Kin yang marah? Oh red. Oh sorry. Sorry. Apa coba Kin yang salah? Itu yang itunya harus Gini ya. oh Bentar, Ai. nggak boleh itu. Jadi itu bukan perintah kalau itu. Jadi ini keterangan aja bahwa ini warna red loh gitu. Ini mah yang dikasih garis 2 itu sebenarnya apa? Komentar aja. Oke. Hijau, biru. Ya kan Kin? Bagus nggak? Iya. Ungu. Oke, stop lagi. Start lagi. Merah, hijau, merah. Kok cepet banget sih? Iyalah pokoknya gitulah ya. Berubah ya. Jadi ini tuh di kenyataannya bisa gini juga. Nanti Kinan bisa coba. Oke, berarti tunggu Kin. Ini stop simulation. Kinan harus bisa cobain ini. Kaciko copy paste ini. Lihat. Nih. Coba sekarang Kinan share screen deh. Kaciko mau coba. Masih ada waktu dikit. Kita bisa coba ini. Penasaran Kin. Coba share screen. Oke, dah. Kontrol minta. Oke. Jika ini kan start simulation kan error. Oke, udah kalau error gue boleh hapus dong gitu ah. Nggak bisa. Kok nggak bisa ya Kim? Kalian tadi pilihnya apa sih? New kan? Iya. Oh gini aja gini. Oh bener ya nggak bisa ya? Bener nggak bisa loh Kim? Beneran nggak bisa. Iya kan. Tadi udah aku refresh juga nggak bisa. Kok aneh ya? Kodenya udah bener loh padahal. Kenapa ya? Ini apa sih? Libraries ini, font size ini, text ini. Kenapa tadi bisa ya? Ada serial monitor juga loh padahal. Gue nggak dilihat aja nggak bisa start simulation. Iya. Nggak bisa juga. Code lagi. Nggak bisa kan bener. Ya udahlah kalau gitu. Nanti besok kita coba lagi. Tapi berarti kenapa aneh? Di Kacika lancar Kin. Ya ada pokoknya gitu bisa jalan ya Kin ya berarti ya. Ya. Nah besok berarti jam berapa Kin besok?
Tunggu lupa. Besok hari ini semoga sampai Kak Cika kirim, kalau enggak kirim besok lah. Hari itu juga sampai kan di Gosen. Iya. Besok jam 11-an ya Kin. Tapi Iya. Kak Cika tuh pagi besok itu nguji. Jadi saya agak telat dikit Kak Cika kabarin ya, atau geser misalnya, soalnya pagi ada nguji sidang dulu. Oh iya. Ya Kin, tungguin aja ya. Mm-mm. Sip. Iya. Thank you. Dadah Oke, Kina. Kak. Dadah. Dadah.